Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inan wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kepada pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan, Yang Mulia Bapak Fikri Fakhrihin, dan juga segenap rekan-rekan mahasiswa yang saya cinta sayangi. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan sistem pendidikan di Finlandia. Sebelum saya mempresentasikan sistem pendidikan di Finlandia, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amrullah dengan NIM 2021 0960 1196. Saya sekolah di IAI Al-Qadiri Jember. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Finlandia, yaitu untuk yang pertama saya akan mempresentasikan tentang sejarah singkat negara Finlandia. Revolusi sistem pendidikan di Finlandia dimulai sejak tahun 1968 ketika pemerintah memutuskan untuk menghapus sistem pendidikan berjenjang paralel school system dan menggantikan dengan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun. Merupakan sistem pendidikan yang mengutamakan pendidikan berjenjang bagi seluruh siswa. Sistem ini dinilai tidak efektif karena pada kenyataannya terdapat perbedaan kemampuan murid dalam menerima dan mencerna ilmu yang diberikan. Hal tersebut menimbulkan fenomena pemberian peringkat dan labelisasi siswa berprestasi dan siswa tidak berprestasi, serta sekolah favorit dan sekolah non-favorit. Kedua fenomena tersebut menimbulkan dampak buruk terhadap mentalitas murid, guru, dan institusi pendidikan. Dengan fenomena tersebut, setiap murid tidak menerima kualitas pendidikan yang merata. Ada murid yang dapat mengikuti pendidikan percepatan dan ada murid yang kerap kali terpaksa mengulang kelas. Oleh karena itu, pemerintah Finlandia beralih menggunakan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun, di mana seluruh anak pada usia 7 tahun sampai 15 tahun menerima materi dan kualitas pendidikan yang sama dengan seragam. Siswa tidak lagi mengejar angka dan peringkat selama menjalani pendidikan wajib dasar 9 tahun, tetapi mengejar pemahaman dan penerapan ilmu yang diberikan sesuai dengan kurikulum pendidikan. Sistem peringkat atau ranking, baik peringkat siswa maupun peringkat sekolah favorit atau non-favorit, serta sistem evaluasi ujian nasional untuk kenaikan kelas di tiap jenjang pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun dihapus. Pendidikan dasar difokuskan pada upaya pembentukan karakter dan kapasitas dari setiap murid. Upaya ini ditempuh pemerintah Finlandia untuk memeratakan kemampuan seluruh murid tingkat pendidikan wajib dasar. Sudah tentu hal ini menuntut kerjasama lebih erat antara pemerintah, pihak penyelenggaraan pendidikan, khususnya para guru, masyarakat, dan orang tua dalam memantau perkembangan pendidikan dan pembelajaran anak murid guna memastikan bahwa tiap-tiap murid tersebut dapat mengikuti dan memahami materi pelajaran yang diberikan di jenjang pendidikan dasar. Selanjutnya,
Sistem pendidikan di Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia memiliki tujuan utama untuk mewujudkan high level education for all. Guru di Finlandia harus memiliki gelar master dan mengajar dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran. Kooperatif Finlandia sangat menghargai hasil kerja para guru, sehingga gaji guru di Finlandia lebih dari 40 juta per bulan. Pendidikan di Finlandia jarang mengganti kurikulum pendidikannya. Perencanaan kurikulum adalah tanggung jawab guru, sekolah, dan pemerintah kota, bukan pemerintah pusat. Peserta didik di Finlandia memiliki jam belajar yang relatif singkat di sekolah mereka, tidak dibebani dengan banyak pekerjaan rumah. Ujian terstandar, bertaruhan tinggi, dan tidak ada sistem ranking. Pembiayaan pendidikan di Finlandia dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan tinggi dan pendidikan orang dewasa hampir semuanya dengan sumber publik. Negara Finlandia memiliki kurikulum yang tidak pernah berubah. Hal ini menyesuaikan dengan kultur yang ada di negara tersebut. Kementerian Pendidikan di Finlandia menyatakan bahwa pendidikan merupakan sektor pembangunan yang paling berpengaruh dalam perekonomian negara. Dalam sistem pendidikan global terdapat GREM yang berfungsi sebagai acuan bagi setiap negara dalam menjalankan sistem pendidikan. GREM berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem pendidikan di suatu negara. Padahal tersebut GREM menekankan pada prinsip bahwa keberhasilan pendidikan dapat diukur melalui tes atau suatu kompetisi yang dapat melihat kualitas dari setiap individu. Namun dalam hal ini, negara Finlandia memiliki pertentangan dengan adanya sistem global tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi masyarakat yang bertentangan dengan prinsip kerja GREM. Masyarakat Finlandia cenderung khawatir ketika mereka tidak bisa mendapatkan kesetaraan pendidikan dari pemerintah. Mereka sudah sadar akan pentingnya pendidikan bagi pembangunan, maka dari itu timbul rasa khawatir jika tidak bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan seterusnya, yaitu terdapat pula tingkatan pendidikan di negara Finlandia. Pada tingkat ini terbagi menjadi 6 bagian menurut Wikipedia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah di Finlandia terdiri dari 2 jenis. Pendidikan usia dini, yaitu dari 0 sampai 5 tahun, yang bersifat pilihan, dan pendidikan pradasar usia 6 tahun yang bersifat wajib. Semua fasilitas buku sekolah, makanan harian, dan transportasi bagi murid yang tinggal jauh dari lokasi sekolah ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua, pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Finlandia merupakan fase wajib belajar 9 tahun bagi setiap anak berusia 7 sampai 16 tahun. Dan 3, pendidikan menengah atas. Pendidikan menengah atas di Finlandia terdiri dari 2 jenis. Pendidikan yang pertama pendidikan umum, dan yang kedua pendidikan vokasi. Yang keempat, pendidikan umum. Agensi Kependidikan Nasional Finlandia menentukan sasaran dan target pembelajaran serta modul pembelajaran masing-masing mata pelajaran dengan panduan dari kerangka kurikulum nasional. Masing-masing institusi pendidikan berhak meramu kurikulumnya masing-masing. Silabus pendidikan umum dirancang untuk pembelajaran selama 3 tahun. Yang kelima, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan dan pelatihan vokasi terdiri dari 8 bidang.
pendidikan yang memberikan lebih dari 50 sertifikasi vokasi. Pendidikan vokasi terdiri dari 3 tahun pembelajaran yang mencakup penempatan kerja selama minimal 1,5 tahun. Yang keenam, pendidikan tinggi. Finlandia memiliki 2 jenis universitas, yaitu Universitas Umum dan Universitas Ilmu Terapan atau Applied Sciences. Universitas umum mengedepankan riset dan instruksi ilmiah, sedangkan Universitas Ilmu Terapan memprioritaskan penerapan ilmu secara praktis. Jumlah kursi yang tersedia di pendidikan tinggi di Finlandia tidak mampu memenuhi jumlah calon mahasiswa yang ingin masuk, sehingga standar penerimaan mahasiswa di pendidikan tinggi Finlandia sangat komparatif. Yang C, keunggulan sistem pendidikan di negara Finlandia. Yang pertama, keunggulannya adalah sistem pendidikan dengan kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, pendidikan berbasis inklusi sudah diterapkan. Yang ketiga, biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah. Yang keempat, kurikulum pendidikan yang bersifat konsisten dan fleksibel. Yang selanjutnya yaitu kelemahan sistem pendidikan di Finlandia. Yang pertama, hanya bisa diterapkan pada negara kecil. Yang kedua, tidak adanya standar ukuran yang pasti untuk melihat perkembangan anak secara berkala. Hal ini dikarenakan tidak adanya tes secara berkala. Demikian presentasi yang saya bisa sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.